Alam Bali bergetar. Kekuatan yang dahsyat tercipta. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menghentikan kedua petarung tersebut. Langit alam Bali mendadak bergetar, seolah merespon energi dahsyat yang mulai bangkit. Angin berputar liar, dedaunan bertebangan, dan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Aris menatap Putra yang kini berdiri tegap, matanya menyala tajam penuh kemarahan. Putra mengepalkan tangannya, tubuhnya mulai berpendar dengan kilatan listrik yang menari-nari di sekelilingnya. Ia mengangkat kepalanya ke langit, lalu meneriakkan mantra dengan suara yang bergema hingga ke pegunungan. Harimau cakar pedang petir, tingkat kedua, lengkas! Kilatan petir menyambar dari langit, menghantam tubuh Putra yang seketika berubah drastis. Aura biru keemasan menyelimuti tubuhnya. Bulu harimaunya berdiri tegak dengan energi petir yang melesat liar. Otot-ototnya membesar, cakarnya memanjang, dan di sekelilingnya terbentuklah medan listrik berbahaya yang bergerak-gerak seperti ledakan kecil. Aris menyipitkan mata, tubuhnya refleks mengambil posisi bertahan. Namun, begitu ia mencoba mendekat, gelombang energi meledak dari tubuh Putra. Aris tidak sempat menghindar, tubuhnya terhempas keras ke udara sebelum membentur tanah dengan suara yang keras. Debu bertebangan, tanah retak akibat benturan keras itu. Aris meringis, tubuhnya sedikit bergetar terkena sengatan sisa petir yang masih menguar di udara. Ia bangkit perlahan, menatap Putra dengan penuh kewaspadaan. Putra menyeringai, suaranya berat dan bergema. Bangunlah Aris, ini baru permulaan. Sialan, ini gawat, batin Aris. Baru saja ia menjejakkan kaki di tanah, Putra sudah melesat dengan kecepatan luar biasa. Kilatan petir menyambar setiap jejak langkah Putra. Dalam sekejap, harimau mistis itu sudah berada di hadapan Aris. Cakar petir Putra menyambar. Aris nyaris tidak sempat menghindar. Ia melompat ke belakang, tetapi ujung cakarnya tetap mengenai bahu Aris. Sengatan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggeram kesakitan. Aris terpental, kembali membentur tanah, dan kali ini tubuhnya terpelanting beberapa meter sebelum akhirnya bisa menancapkan tangannya ke tanah untuk menahan diri. Putra tidak memberikan kesempatan. Ia kembali melesat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan biru yang berkelebat di udara. Terima ini, Aris! Putra menghantam tanah dengan cakarnya, menciptakan gelombang petir dahsyat yang langsung mengarah kepada Aris. Tanah meledak, debu membubung ke udara. Aris berusaha bertahan, tetapi tubuhnya mulai terasa lemas akibat serangan bertubi-tubi. Ia menggertakkan giginya. Ini tidak bisa dibiarkan. Namun, sebelum ia bisa membalas, Putra sudah berada di belakangnya. Dengan kecepatan kilat, Putra menebas dengan cakarnya. Aris langsung terdesak dan berusaha untuk mengimbangi. Sementara itu di alam barat, langit senja nampak warna keemasan. Namun hati Ratna Dewi justru dipenuhi kegelisahan. Ia duduk bersila di tengah ruang meditasi. Matanya terpejam, merasakan aliran energi di sekitarnya. Tiba-tiba, badai spiritual berembus dalam kesadarannya. Getaran samar dirasakan Ratna Dewi dari alam Bali yang terasa mengguncang. Seolah ada dua kekuatan besar yang saling berbenturan. Aris, Putra, sepertinya ini tidaklah berjalan dengan lancar. Ratna Dewi membuka matanya dengan cepat. Tatapannya tajam menyiratkan kecemasan yang tidak bisa diabaikan. Tidak, kalau ini dibiarkan, mereka bisa saling membunuh. Dengan cepat, ia merapalkan mantra. Roh-roh leluhur berkumpul di sekelilingnya, bergumam dengan suara gaib yang berbisik di udara. Para roh leluhur, bukakan jalan menuju alam Bali.
Sebuah portal terbuka, berputar dengan warna biru kehijauan. Energi roh berputar liar di sekitarnya, membentuk pusaran cahaya yang bergemuruh. Wira Kusuma yang sendiri tadi mengamati, langsung melangkah maju. Aku yang akan pergi. Wira, apakah kau yakin? Wira menggenggam tombaknya dengan erat, matanya penuh ketegasan. Putra mungkin keras kepala, tapi aku mengenalnya lebih lama. Jika ada yang bisa menghentikannya, itu adalah aku. Tanpa ragu, Wira melangkah masuk ke dalam portal. Dalam sekejap, ia menghilang dari alam barat menuju medan pertempuran di alam Bali. Wira tiba di alam Bali tepat ketika dua serangan maha dahsyat hampir saling menghancurkan. Astaga, apa yang mereka lakukan? Haris dan Putra sudah sampai di tahap yang mengerikan. Langit mendung dipenuhi petir liar, tanah retak, pepohonan tumbang, dan energi dahsyat berputar seperti badai mematikan. Putra dalam wujud harimau petir melesat ke udara dengan cakar yang berkilat menyilaukan. Sementara itu, Aris si kera putih berjongkok rendah, matanya menyala dengan niat untuk menangkis serangan. Keduanya akan bertarung habis-habisan. Hentikan! Tombak Wira menebas di antara mereka berdua. Saat Putra menerjang dengan cakar petirnya, saat Haris hendak membalas dengan tinju Hanuman, tiba-tiba suara menggelegar terjadi. Tombak Wira menghantam keduanya. Gelombang energi meledak dari benturan itu, menghancurkan tanah di bawah mereka. Seluruh area berguncang, pasir dan debu membumbung tinggi, menciptakan ledakan angin yang menghantam pepohonan. Namun, saat debu mereda, terlihat Wira Kusuma berdiri di antara mereka. Kedua lengannya gemetar karena menahan kekuatan dua petarung tingkat tinggi. Kalian berdua, cukup! Suaranya menggema, tegas dan penuh wibawa. Aris dan Putra terengah, masih dalam posisi siap bertempur. Namun keduanya tahu, serangan mereka baru saja ditahan oleh satu orang. Putra menggeram, matanya masih menyala dengan aura petir. Wira, kenapa kau kemari? Kau tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Menyingkirlah, Aris telah mencuri. Hentikan, ini bukan lagi masalah pribadi. Aris terdiam. Putra mengepalkan tinjunya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dengarkan baik-baik, musuh kita jauh lebih besar daripada ego kalian. Togok telah muncul. Jika kita terpecah sekarang, kita akan mati sia-sia. Kita harus bersatu. Kalian mengerti itu, bukan? Wira melanjutkan. Putra masih tampak enggan, namun tatapannya mulai melunak. Ia mengalihkan pandangannya ke Aris, masih dengan sisa amarah di matanya. Cih, baiklah, aku akan pergi ke alam barat. Tapi ini belum selesai, Aris. Aris menghela nafas. Kita lihat saja nanti, Putra. Wira akhirnya tersenyum tipis, lalu berkata, kalian berdua memang keras kepala. Ayo, kita pergi sebelum Ratna Dewi memanggil lebih banyak roh untuk menyeret kita. Dengan mantra Ratna Dewi, portal kembali terbuka. Haris, Putra, dan Wira akhirnya melangkah menuju alam barat, menuju pertarungan yang jauh lebih besar. Sementara itu, di kota Jaipur, India, malam itu suasana di dalam kamar hotel cukup tenang. Hanya terdengar suara gemerisik air dari pancuran di kamar mandi dan sesekali suara kendaraan dari luar jendela. Namun, di tengah ketenangan itu, suasana di dalam ruangan justru memanas. Tori, Jaka, Desta, Bon, dan Rio berkumpul di sekitaran meja kayu, membahas kemunculan Togok yang telah mengguncang alam barat. Jaka menyadarkan punggungnya ke kursi sambil menghela nafas panjang. Gila, Togok itu baru muncul sebentar saja, tapi efeknya sampai bikin alam barat bergoyang seperti gempa 7 skala Richter. Desta yang sejak tadi termenung akhirnya bersuara. Kita harus bagaimana? Kalau kita sampai terus berhadapan dengan Togok, apakah kita masih punya kesempatan menang? Semuanya kembali terdiam. Rio menyilangkan tangannya dengan ekspresi serius. Dari aura yang kurasakan,
Togok bukan cuma sekedar sosok biasa. Dia seperti kehendak yang tidak bisa terpatahkan. Seolah hanya dengan sedikit niat, ia bisa menghancurkan segalanya. Bon mengangguk. Masalahnya, kita bahkan tidak tahu seberapa besar batas kekuatan kita dibandingkan dengannya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan. Jahanam ini makin rumit saja. Jaka tiba-tiba mendengus. Lalu, kita harus apa? Diam saja. Kalau aku tidak bertindak waktu itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Hah? Kau kira tindakanmu menyelamatkan kita? Jahanam, justru sekarang kita dalam kesulitan, Jaka. Bon langsung menyorot Jaka dengan tatapan yang tajam. Ia menghentamkan meja dengan keras. Getaran dari pukulan itu membuat cangkir teh di atas meja bergemerincing. Tindakanmu bisa saja membunuhmu dan membahayakan semuanya. Kita adalah tim. Kita harus bertindak sesuai kesepakatan bersama, Jaka. Kau itu seenaknya, jahanam gila kau itu. Jaka membalasnya dengan sinis. Lalu bagaimana kalau kita cuma diam? Kalau waktu itu aku bergerak, kita tidak akan tahu seperti apa kekuatan Togok. Setidaknya sekarang kita bisa mengetahuinya, bukan? Bon semakin kesal. Itu karena kau terlalu buru-buru, Jaka. Bukannya mikir dulu, kau malah langsung nyosor ke musuh. Itu namanya cari mati, bukan bertarung. Otak kau itu kelebatan pedot, Jaka. Kau tidak memahaminya saja, Bon. Kau terlalu keras kepala untuk mengerti. Balik saja sama kau. Keras kepala juga kau itu, jahanam. Hei, kau kira aku siapa? Miniatur gendruwo sepertimu berceramah. Apa kau bilang? Katakan lagi. Hei, sudah cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Desta dan Rio langsung panik. Berdiri di antara mereka berdua. Takut kalau pertengkaran ini bakal berujung jadi duel sungguhan. Namun, sebelum suasana semakin panas. Dasar kalian berdua, kenapa harus berisi? Kasihan pengunjung lainnya tahu. Sebuah suara ringan terdengar. Semuanya menoleh. Tori tetap duduk santai di sofa, tidak terganggu sedikit pun dengan pertengkaran itu. Ia menyadarkan kepalanya di tangan. Senyuman tipis tersinggung di wajahnya. Desta dan Rio menatapnya dengan heran. Kenapa kau malah tertawa, Des? Jaka dan Bon memang selalu begitu. Kalau lagi debat, awalnya pasti panas, tapi ujung-ujungnya Jaka dan Bon masih sama-sama menatap tajam. Sudah aku katakan bukan, miniatur sepertimu tidak cocok jadi penasihati orang lain. Apa maksudmu, Jaka? Jahanam, miniatur seperti ini setidaknya laku dan punya 2 anak. Kau sendiri, siapa yang mau sama kau? Sudah aku katakan, jomblo itu pilihan bukan takdir. Benar juga, agar kau bisa menggauli siluman tapir ya. Desta dan Rio hanya melongo. Sebenarnya mereka ini kenapa, Des? Apakah otak mereka benar sama-sama pedot? Kegelisahan, ketenangan, dan sesuai hal yang membuat mereka takut. Hal seperti itu sering mereka lakukan untuk menepis semuanya itu. Setelah ketegangan sebelumnya mereda, suasana pun menjadi lebih santai. Bon akhirnya berbicara lagi dengan suara yang lebih tenang. Jadi, bagaimana soal pusaka naga terakhir? Itu juga masih menjadi pertanyaan besar, Bang Bon. Kita tidak tahu di mana letaknya. Aku rasa kita tidak usah buru-buru. Kalau kita asal bergerak tanpa petunjuk, justru malah bisa bikin semuanya makin sulit. Tori akhirnya angkat bicara. Ya, itu benar, Jaka. Yang Semar sudah bilang, jika petunjuknya akan datang dengan sendirinya. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Togok sudah muncul, dan kita tahu dia adalah ancaman terbesar. Tapi kalau kita bertindak tanpa rencana, kita justru bisa jadi sasaran yang mudah. Jadi, kita akan santai dulu, Des. Ya, kita tunggu dulu. Petunjuk pasti akan datang pada waktunya. Jaka menghela nafas, lalu tersenyum kecil. Ya sudah. Jika begitu, aku akan tidur dulu. Kalau pusakanya tiba-tiba nongol di mimpiku, besok pagi kita langsung berangkat. Mimpimu palingan cuma ketemu mantan. Jaka melempar bantal ke arah Bon dan langsung ditangkisnya sambil tertawa. Suasana kembali normal. Di luar jendela,
Langit India malam itu nampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, takdir sudah mulai bergerak. Di lokasi lain, langit malam di India begitu sunyi. Hanya sesekali suara klakson kendaraan terdengar samar di jalanan di bawah. Angin sepoi-sepoi berhembus melalui jendela besar yang terbuka, menggoyangkan tirai putih tipis yang melambai seperti bayangan hantu. Ruangan itu cukup luas, dengan lantai kayu yang sedikit berderit setiap kali seseorang bergerak. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar menjadi pusat perhatian. 5 orang duduk melingkar di sekitarnya, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Lampu gantung tua berwarna kuning redup berayun pelan di langit-langit, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Aroma dupa khas India bercampur dengan hawa dingin malam hari, memberikan kesan mistis pada suasana. Di luar, suara lonceng kuil bergema lembut, disusul suara langkah kaki para biksu yang melintas di jalanan berbatu. Di dalam ruangan, keheningan menekan seperti dinding yang semakin mendekat. Wajah-wajah mereka penuh ketegangan, seperti prajurit yang baru saja turun dari medan perang dan tahu bahwa pertempuran lain sudah menunggu di depan. Tiba-tiba, Putra menekan meja dengan telapak tangannya. Suara kayu bergetar memecah kesunyian, membuat cangkir-cangkir teh di atas meja bergoyang. Putra menyilangkan tangan dengan nada sinis. "Jadi, begini caramu memimpin, Aris? Kau selalu mengambil keputusan berbahaya tanpa pikir panjang." Sorot matanya tajam, penuh kecurigaan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Aris seolah ingin menantangnya di tempat itu juga. Ini bukan soal keberanian atau nekat, Putra. Ini tentang tanggung jawab." "Tanggung jawab? Kau mau menantang makhluk seperti Togok? Kau pikir apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya?" Suara petir menggelegar di kejauhan, seakan merespon ketegangan yang semakin meningkat di ruangan itu. Bayu Sagara yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Nada suaranya tenang tapi dalam. "Putra ada benarnya, Riz. Togok bukanlah musuh biasa. Kalau ia sampai mengamuk, seluruh keseimbangan bisa hancur." Aris tetap tegas, nadanya semakin tajam. "Justru karena itu, kita harus memastikan di mana ia berpihak." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara kipas tua di sudut kamar yang berdecit pelan. Putra mengepalkan tangannya. Otot-otot di tangannya menegang. Ia hendak membalas ucapan Aris, tapi suara lembut Ratna Dewi lebih dulu terdengar. Kita tidak bisa terus bertengkar. Sekarang bukan waktunya memperdebatkan ego masing-masing. Tatapan Ratna Dewi tajam, tapi penuh pengertian. Ia menatap Putra dan Aris secara bergantian, lalu melirik ke arah Sagara dan Wira Kusuma, seolah meminta dukungan. Wira Kusuma menghela nafas, mencoba netral. Kalau kita tidak melakukan apapun, kita hanya menunggu dalam ketidakpastian. Tapi, jika kita bertindak gegabah, kita mungkin tidak akan kembali." Semuanya terdiam. Angin dari jendela berembus lebih kencang, menggoyangkan lampu gantung hingga mengeluarkan suara berdecit. Akhirnya, Aris menatap satu persatu dan berbicara dengan suara yang tenang, tapi penuh ketegasan. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu kita mungkin tidak akan kembali dari pertemuan ini. Tapi, jika kita tidak melakukannya, kita hanya akan berjalan dalam gelap tanpa arah. Jika kita kalah, setidaknya Tori dan lainnya masih punya kesempatan untuk melanjutkan. Suasana semakin hening. Namun kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena mereka semua mulai memahami bahwa itu bukanlah sekedar keputusan nekat. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Putra menghela nafas panjang sebelum akhirnya bersandar ke kustinya. Putra mendengus setengah mengalah. "Cih, baiklah. Tapi kalau ini berujung bencana, aku akan menyalahkanmu seumur hidupku, Aris." Bayu Sagara tersenyum tipis, akhirnya setuju. "Jika kita sudah terlalu jauh, tidak ada gunanya mundur sekarang." Kita harus melakukan dengan hati-hati." Ratna Dewi mengangguk. Maka kita harus bersiap untuk berangkat. Di luar, suara lonceng kuil kembali bergema, seakan dunia spiritual pun menyadari bahwa keputusan besar baru saja diambil malam itu.
Malam semakin larut, namun suasana di dalam ruangan semakin panas. Lampu gantung tua berayun pelan, bayangannya menari di dinding. Sabdupa yang tadi tenang kini berputar liar, seakan merasakan ketegangan yang menguar di udara. Wirakusuma mengusap daunnya berpikir dengan keras. Riz, kau sadar bukan? Hanya kehadiran Togok saja sudah cukup untuk mengguncang alam barat. Apa yang membuatmu yakin dia mau berbicara dengan kita? Aris menghela nafas, pandangannya lurus ke meja, lalu wajah mereka satu persatu. Karena Togok tidak pernah bersekutu dengan siapapun. Dia tidak terikat aturan para dewa, dan ia tidak pernah tunduk pada iblis. Tapi kita harus melihatnya dan memastikannya sendiri. Petir menggelegar di kejauhan, membuat jendela kaca bergetar. Angin dingin berembus dari celah-celah jendela, membawa serta suara gong dari kuil di kejauhan. Putra menyipitkan mata, nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Jangan menganggapnya enteng, Riz. Kau berbicara tentang makhluk yang bahkan para dewa pun segan untuk menghadapinya. Satu langkah salah, kita tidak akan punya kesempatan kedua. Sakura menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan di dada, wajahnya ikut tegang. Jika Togok berpihak pada iblis, Nusantara dan alam manusia akan hancur lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jika dia tidak berpihak kepada siapapun, itu akan sedikit melegakan, tapi tetap resiko. Riz, ini terlalu nekat. Ratna Dewi menggenggam tangannya sendiri, tatapannya tajam namun penuh pertimbangan. Aku mengerti maksudmu, Riz. Kita tidak bisa terus menerka-nerkannya Togok, tapi ada risiko yang besar. Wirakusuma mengetuk meja dengan ujung jarinya. Jika kita bisa mendapatkan jawaban yang jelas, itu bisa mengubah strategi kita. Kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Putra tiba-tiba menghentakkan kedua tangannya ke meja, membuat cangkir teh bergetar dengan keras. Ini bukan cuma urusan kita. Kalau saja kau salah bicara sedikit saja, Togok bisa membinasakan kita dalam sekejap. Salah satu gelas retak akibat tekanan yang diciptakan oleh energi di dalam ruangan. Sakura mengangguk setuju, tatapannya tajam seperti kilat. Aku tahu kau punya keberanian, Riz. Tapi ini berbeda. Kita bicara tentang makhluk yang kekuatannya bisa meratakan sebuah dunia hanya dalam satu jarinya. Ratna Dewi berusaha menenangkan situasi. Suaranya lembut tetapi tegas. Kita perlu pendekatan yang hati-hati. Jika kita hanya datang tanpa rencana, itu bisa menjadi akhir dari perjalanan kita. Aris tetap tidak bergeming. Ia bersandar di kursinya, menghela nafas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Aku tidak meminta kalian setuju dengan rencanaku. Aku hanya meminta kalian percaya bahwa ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Angin dingin masuk dari jendela, menggoyangkan tirai putih yang melambai pelan. Wirakusuma mengangguk. Aris, kau benar. Kita butuh kepastian, tapi kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Putra menutup matanya, menghela nafas keras. Jelas ia masih menentang, tapi perlahan menerima kenyataan. Baiklah, kalian tahu siapa yang harus disalahkan jika semuanya mati di sana. Bayu Sakura menatap langit-langit, lalu mengangguk perlahan. Jika ini yang harus kita lakukan, maka kita harus melakukannya dengan cermat. Sekarang, bagaimana dengan keputusan kalian? Aris berdiri, cahaya lampu gantung menyoroti wajahnya yang penuh determinasi. Seketika sunyi, hanya suara detak jam tua yang terdengar, seolah menghitung waktu yang semakin menipis. Baiklah, kalau ini yang kau pilih, kita akan mendukungmu, Riz. Kalau begitu, kita harus menyiapkan strategi. Kita harus tahu di mana Togok berada dan bagaimana cara mendekatinya tanpa memicu kemarahan. Bayu Sakura mengambil nafas dalam. Aku hanya berharap kita tidak menyesali ini nanti. Terserah, tapi aku tetap tidak setuju dengan ini. Mereka semua akhirnya berdiri. Di luar sana, suara gong kuil berbunyi panjang, seakan memberikan pertanda bahwa malam itu keputusan besar telah dibuat. Setelah meninggalkan hotel,
rombongan Aris bergerak menuju alam barat. Langit nampak kelabu, angin berembus kencang membawa debu dan pasir halus. Energi udara di sekitar mereka terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang tidak kasat mata yang mencoba menghalangi langkah mereka. Mereka menelusuri jalanan berbatu yang mulai berubah semakin aneh. Kabut tipis menggantung di udara, berkilauan seperti serpian kaca, menari-nari di antara pohon-pohon raksasa dengan akar yang menjulur seperti tangan raksasa. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di depan mereka, seperti sosok yang berlari dengan cepat. Namun, saat mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Ilusi, bukan sekedar kabut biasa. Di sini sungguh tidak menyenangkan, ucap Sagara. Energi di tempat ini mencoba mengacaukan pikiran kita. Semuanya waspada. Jalanan mulai berubah. Satu saat mereka merasa berjalan di tanah yang keras, tiba-tiba seperti menginjak lumpur. Ranting-ranting berbisik dengan suara lirih, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan tua. Dalam perjalanan, mereka sadar bahwa mereka tidaklah sendirian. Dari sudut-sudut kegelapan, makhluk-makhluk bertubuh tinggi dengan mata bercahaya merah mengawasi mereka. Bentuk mereka samar, seperti bayangan yang bergerak sendiri. Wirakusuma berhenti sejenak, menggenggam tombaknya lebih erat. Mereka semuanya mengawasi kita. Semuanya bersiaplah. Mereka tidak akan menyerang. Mungkin karena mereka tahu kita tidak membawa niat buruk. Namun, mereka tetap harus waspada. Setiap langkah terasa seperti diuji oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Setelah berjam-jam berjalan, melewati medan yang penuh ilusi dan makhluk bayangan, mereka akhirnya tiba di gerbang alam barat. Di hadapan mereka terbentang sebuah kawasan penuh candi-candi raksasa, menjulang tinggi seperti pilar-pilar zaman kuno. Dinding-dindingnya dihiasi relief yang menggambarkan peperangan para dewa dan raksasa, ukiran makhluk-makhluk mistis, serta sosok misterius yang duduk di tengah. Matanya tertutup, memancarkan aura yang mengerikan. Di sekitar mereka, kehidupan nampak begitu luar biasa. Makhluk-makhluk astral berkeliaran, beberapa menyerupai manusia, tetapi dengan kulit seperti batu. Sementara yang lain memiliki bentuk menyerupai bayangan tanpa wujud yang pasti. Mereka semuanya terdiam, menatap rombongan Aris dengan tatapan tajam penuh curiga. Saat mereka melangkah lebih dalam, sekelompok penjaga muncul dari balik reruntuhan candi. Mereka mirip dengan tokoh-tokoh wayang, tetapi lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Tangan mereka berotot dengan kuku yang tajam, mata mereka merah menyala, dan suara nafas mereka berat seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Salah satu dari mereka, yang nampaknya adalah pimpinan, berdiri di depan, menghalangi jalan mereka. Sosok dengan suara berat dan bergema berbicara. Orang asing, langkah kalian berakhir di sini. Putra menyetakkan kaki di tanah, bersiap jika pertempuran akan pecah. Kurasa ini tidak akan berakhir baik. Namun, sebelum pertikaian pecah, langit bergetar, suara menggelegar menggema di udara, suara dalam, berat dan penuh kekuatan terdengar mengguncang tanah di bawah mereka. Lepaskan mereka! Para penjaga langsung menundukkan kepala. Mereka mundur perlahan, membiarkan Aris dan rombongannya masuk lebih dalam. Mereka akhirnya melangkah lebih jauh, memasuki pusat wilayah itu. Di sepanjang jalan, makhluk-makhluk penghuni wilayah itu menatap mereka dengan tatapan penuh niat membunuh. Mata-mata merah mengintai dari kegelapan. Beberapa makhluk dengan tubuh mirip raksasa berdiri di tepi jalan, menggenggam senjata besar, seolah hanya menunggu satu kesalahan untuk menyerang. Namun, tidak ada yang bergerak. Mereka tahu bahwa para tamu itu datang atas kehendak Tokok sendiri. Dengan penuh kewaspadaan, Aris dan rombongannya melangkah lebih dalam, menuju pertemuan yang akan menentukan nasib mereka. Aris dan rombongannya akhirnya tiba di sebuah balairung luas yang terlihat sederhana, tetapi memiliki aura yang luar biasa menekan. Balairung itu terbuat dari batu hitam legam dengan pilar-pilar besar yang menjulang hingga ke langit-langit yang tinggi.
Di sudut-sudut ruangan, api biru menyala tanpa bahan bakar, berkobar tenang tetapi mengeluarkan hawa mengintimidasi. Di tengah ruangan, duduklah seorang pria bertubuh agak kurus tetapi berotot, seperti patahan batu hidup. Wajahnya keras dengan rahang tegas, sepasang mata tajam yang terasa menusuk langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Di atas kepalanya, sebuah mahkota kedewaan bertahtakan batu merah menyala, memancarkan energi yang tidak bisa dijelaskan. Dia adalah Togok, sang legenda yang bahkan para dewa pun segan untuk menantangnya. Aris dan lainnya melangkah masuk dengan penuh keyakinan. Mereka tidak berlutut, tidak membungkuk, dan langsung berdiri di hadapan Togok. Lalu seketika, udara di dalam ruangan berubah. Sebuah tekanan dahsyat meledak dari tubuh Togok, menghantam mereka semua seperti gelombang petir yang tidak terlihat. Langit-langit bergetar, lantai bergerak, pilar-pilar batu mengeluarkan suara retakan kecil. Dada mereka terasa dihantam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Lutut mereka bergetar, otot-otot menegang hingga tubuh terasa ingin remuk. Tatapan Togok begitu tajam hingga seperti belati yang menembus langsung ke dalam pikiran mereka. Tanpa sadar, mereka semuanya tersungkur di lantai, bersimpuh tanpa bisa melawan. Togok dengan suara yang dalam dan menggelegar, Kalian datang ke tempatku tanpa memberi hormat. Lancang kalian semua, ger. tatapannya masih menusuk. Aura mengancam memenuhi seluruh ruangan. Ratna Dewi buru-buru menundukkan kepalanya. Mohon maaf Gusti Togok, kami tidak berniat untuk kurang ajar. Aris dan lainnya segera mengikuti, mengakui kesalahan mereka. Togok menggerakkan tangannya dengan malas. Tekanan itu perlahan menghilang, tetapi hawa kehadirannya tetap menyesakkan dada. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang mencekam, Togok akhirnya berbicara. Apa maksud kalian datang ke tempatku? Apa yang kalian inginkan dariku? Aris, meskipun masih merasakan tekanan sisa dari energi Togok, mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya. Sebelumnya, maafkan kami jika lancang. Kami, sebagai kesatria Nusantara, saya ingin tahu, dewa terkuat Antaga berada di pihak mana? Pihak iblis ataukah pihak dewa? Seketika, tekanan maha dahsyat meledak dari Togok sekali lagi. Dinding-dinding balairung bergemuruh, lantai bergetar seperti ada gempa bumi. Sebuah ledakan energi yang tidak terlihat menghantam tubuh Aris dan lainnya, membuat mereka harus menggerakkan seluruh kekuatan untuk tetap bertahan. Bayu Sagara menggertakkan giginya. Wirakusuma menancapkan tombaknya ke tanah untuk menjaga keseimbangan. Namun, mereka semua tetap berdiri. Mereka menolak untuk jatuh kedua kalinya. Mata Togok menyipit, suaranya menggelegar, penuh kemarahan. Berani sekali kau menanyakan itu padaku. Kau pikir aku hanyalah bidak di papan catur antara dewa dan iblis? Togok menatap Aris dengan sorot mata yang membakar. Setelah keheningan panjang, Togok akhirnya bersuara sekali lagi. Aku tidak peduli dengan para iblis ataupun para dewa itu. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Jika iblis menggangguku, aku akan memusnahkan mereka. Dan jika dewa mencoba mengaturku, aku akan membinasakan mereka semua. Togok mengangkat tangannya, menunjukkan telapak tangan yang kosong. Aku ada di pihakku sendiri. Aku netral. Suasana kembali hening. Jawaban itu lebih menggetarkan daripada yang mereka perkirakan. Namun, Togok belum selesai bicara. Togok menatap Aris, suaranya lebih tenang tetapi tetap menusuk. Aku tidak menyukai manusia, tetapi ada satu pengecualian. Aris mengernyit. Togok tersenyum, tetapi senyum itu lebih menyerupai kilatan petir sebelum badai besar. Aku telah menemukan satu manusia yang layak. Manusia itu awalnya adalah muridmu. Kini, ia adalah muridku. Aris langsung terkejut. Muridnya, siapa itu? Togok bangkit dari duduknya,
Tubuhnya yang penuh otot dan auranya yang menekan membuat suasana semakin berat. Ia bernama Wataru, tapi aku telah memberinya nama baru. Sekarang ia dikenal sebagai Ronggo Jati. Aris terbelalak, suaranya tertahan. Wataru. Togok duduk di singgasana batu yang nampak biasa, namun auranya membuat ruangan terasa seperti bergetar setiap kali ia berbicara. Aris dan rombongannya masih berlutut, menahan tekanan luar biasa yang mengalir dari sosok sang legenda. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di belakang Togok. Sebuah energi melesat dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di hadapan mereka. Sosok itu menggunakan jubah putih dengan corak emas di tepinya. Matanya tajam seperti menembus jiwa, dan aura mengelilinginya bagaikan kobaran api yang tidak bisa padam. Wajahnya mengingatkan Aris pada seseorang yang sangat ia kenal. Namun, sosok itu tidak bereaksi terhadap nama tersebut. Ia hanya melipat tangannya di dada dan menatap tajam ke arah Aris. Togok mengangkat tangannya sedikit. Auranya berat dan menggema. Ia bukan lagi Wataru yang kau kenal. Nama-lamanya telah gugur bersama kelemahannya. Tekanannya kembali menghantam Aris dan rombongannya, lebih kuat dari sebelumnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis mereka. Tubuh mereka bergetar karena beban spiritual yang luar biasa. Togok melanjutkan, suaranya tegas seperti petir yang menggelegar. Mulai saat ini, ia adalah Ronggo Jati muridku. Di bawah bimbinganku, ia telah melewati batasan manusia biasa. Aris tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia telah menyadari bahwa perkembangan Wataru beberapa bulan terakhir begitu pesat. Bahkan sampai di titik di mana Aris sendiri mulai kewalahan melatihnya. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa alasannya karena adalah Wataru telah belajar langsung dari Sang Antaga, makhluk yang bahkan para dewa pun segan untuk menghadapinya. Aris berusaha menenangkan dirinya, lalu berbicara dengan suara yang sedikit bergetar. Yang Togok, bagaimana mungkin? Togok hanya tersenyum, namun sorot matanya tajam. Manusia sepertimu tidak perlu tahu bagaimana aku memilih murid. Aku melihat potensi dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar, sekedar manusia biasa. Ronggo Jati menatap Aris tanpa ekspresi. Seakan hubungan mereka sebagai guru dan murid di masa lalu sudah tidak ada artinya lagi. Aris mengepalkan tangan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah Wataru benar-benar masih menjadi dirinya yang dulu? Namun, satu hal yang pasti, jika bukan karena kehadiran Ronggo Jati, rombongan Aris mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan bertemu dengan Togok tanpa perlawanan. Suasana di Balairung masih terasa tegang. Setelah keheningan beberapa saat, Togok berbicara kembali. Ger, katakan padaku, untuk apa kau datang ke tempatku selain menanyakan hal sebelumnya? Aris menarik nafas panjang. Ia menatap langsung ke mata Togok, berusaha menahan tekanan yang terus menghantam tubuhnya. Kami datang untuk mengetahui satu hal. Di pihak mana Dewa Terkuat Antaga akan berdiri dalam perang yang akan datang? Apakah Anda akan berpihak kepada para iblis atau kepada para dewa? Hanya itu saja yang ingin kami tahu. Togok menatap arah mereka. Suaranya menurun sedikit, tetapi masih mengandung kekuatan yang dahsyat. Sekali lagi aku katakan, Ger, aku tidak memihak siapapun. Hanya saja, jika keduanya membuat ulah di wilayahku, semuanya akan aku hancurkan. Aku hanya berada di pihak aku sendiri. Camkan itu. Aris menghela nafas. Jawaban itu sudah ia duga, tetapi mendengarnya secara langsung dari Togok tetap membuatnya merasa sedikit kecewa. Namun, kata-kata berikutnya dari Togok membuatnya sedikit terkejut. Tapi satu hal, Ger, melalui muridku Ronggo Jati, aku akan membantu dalam perang melawan Sang Iblis Agung. Mata Aris sedikit melebar. Itu berarti meskipun Togok tidak terlibat langsung, kekuatan Rangga Jati akan menjadi bagian dari perlawanan melawan iblis.
Ratna Dewi berbisik dengan suara yang lega. Syukurlah, setidaknya kita tahu bahwa Togok bukanlah ancaman bagi kita. Putra Sidan hanya mengangguk, meskipun ekspresinya masih serius. Aris menatap Togok dengan penuh hormat, lalu membungkukkan sedikit tubuhnya. Saya mengerti. Terima kasih telah memberikan jawaban ini ke Yang Togok. Namun, percakapan itu belum berakhir. Togok menyipitkan matanya, lalu tersenyum tipis, senyum yang mengandung makna tersembunyi. Jangan terlalu cepat merasa lega, Satria Nusantara, karena kalian belum selesai di sini. Mata Aris menyipit. Apa maksud Togok? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tugas apa yang akan diberikan Togok kepada mereka? Ruangan Balairung masih bergetar akibat ledakan energi yang baru saja dilepaskan oleh Togok. Suasana yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi sunyi, seolah seluruh alam sedang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Togok yang duduk dengan postur santai namun penuh wibawa menatap Aris dengan sorot mata yang tajam. Ger, kalian telah mendapatkan jawaban yang kau cari, tapi di tempat ini tidak ada yang bisa pergi tanpa membayar harga. Tiba-tiba, energi hitam kehijauan meledak dari tubuh Togok. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, dan lantai batu mulai retak akibat tekanan spiritual yang sangat luar biasa. Aris dan rombongannya tetap bertahan, meskipun beberapa dari mereka nampak kesulitan menahan energi yang begitu kuat. Togok melanjutkan. Sebagai gantinya, aku akan memberikan tugas kepada kalian. Aris memperhatikan Togok dengan waspada. Ia tahu permintaan Togok tidak akan sederhana itu. Kau dan rombonganmu harus menghentikan Tori sebelum ia bertindak lebih jauh. Seketika itu juga, hawa panas menyeruak ke seluruh ruangan. Suara Togok baru saja mengorbankan api yang tidak terlihat. Aris langsung mengernyit. Kenapa? Apa yang telah dilakukan Tori Yang Togok? Belum. Tapi jika dia terus melangkah lebih jauh, kau tidak akan bisa menghentikannya lagi. Aku telah melihat masa depan. Jika dia dibiarkan begitu saja, ia akan menjadi ancaman, bukan hanya bagi para iblis, tapi bagi keseimbangan dunia. Aris mengepalkan tangannya. Tapi Tori adalah saudaraku. Dia adalah adikku. Aku tidak bisa begitu saja menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Tekanan dari Togok semakin meningkat. Udara terasa semakin berat. Bahkan batu-batu kecil di lantai mulai melayang, tertarik oleh kekuatan spiritual yang kini memenuhi ruangan. Aku tidak menyuruhmu untuk membunuhnya. Aku menyuruhmu untuk menghentikannya. Jika perlu, berikan pelajaran agar ia mengerti konsekuensinya di jalannya. Aris menatap Togok dengan penuh keraguan. Ia memahami bahwa Togok bukanlah makhluk yang akan berbicara tanpa alasan. Tetapi, benarkah Tori bisa menjadi ancaman? Sebelum Aris bisa memberikan jawaban, seseorang di sampingnya langsung bersuara dengan penuh bersemangat. Aku setuju, jawab Putra dengan suara yang lantang. Seketika, energi dari tubuh Putra meledak ke segala arah. Tanah bawahnya retak, dan hawa panas mulai menyelimuti tubuhnya. Matanya menyala penuh dengan semangat juang. Aris langsung menoleh dengan tajam. Putra, kau tidak bisa menyanggupi sesuatu seperti ini tanpa berpikir panjang. Ini kesempatan yang sudah lama aku tunggu, Riz. Aku akhirnya punya kesempatan untuk menghajar Tori tanpa kau ikut campur. Putra menatap Aris dengan penuh keyakinan. Ia tersenyum menyeringai dan matanya berbinar penuh semangat. Energi dari Putra semakin meledak. Suasana di ruangan itu langsung terasa semakin panas, seolah-olah sebuah matahari kecil mulai terbentuk di sekitarnya. Aris menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa sejak dulu Putra selalu menyimpan rasa kompetitif yang besar terhadap Tori. Namun, ia tidak menyangka bahwa Putra akan langsung menyambut tugas itu dengan penuh antusias. Togok menjeringkai tipis, tampak puas dengan reaksi Putra.
Aku suka semangatmu anak muda. Putra mengangkat tangannya ke udara, meninju udara kosong seolah sudah membayangkan pertarungan yang akan datang. Kau tidak perlu khawatir, Riz. Aku tidak akan membunuhnya, tapi akan aku pastikan ia tidak akan bisa berdiri lagi. Aris menghela nafas dalam, kemudian menatap Togok dengan serius. Aku akan menerima tugas ini, tapi aku tidak akan bertindak tanpa berpikir. Jika Tori benar-benar berada di jalur yang salah, aku akan menghentikannya. Tapi aku tidak akan menyerangnya tanpa alasan yang benar. Kita lihat saja nanti, Ger. Kalian, para ksatria Nusantara. Dengan itu, pertemuan mereka dengan Togok berakhir. Aris dan rombongannya meninggalkan Balairung dengan hati yang penuh dengan beban. Mereka kini memiliki misi baru, menghentikan Tori sebelum ia bertindak lebih jauh. Namun satu hal yang kini memenuhi pikiran Aris. Apakah aku benar-benar harus bertarung melawan adikku sendiri? Malam menyelimuti puncak gunung. Angin berembus dingin, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan kering yang berbisik di udara. Langit dipenuhi awan pekat, menutupi bulan yang seharusnya bersinar terang. Di sebuah tebing yang tinggi, rombongan Aris berkumpul. Wajah mereka dipenuhi berbagai ekspresi, keraguan, ketegangan, dan semangat bertarung yang membara. Aris berdiri di tengah, kedua tangannya mengepal, matanya menerawang jauh, dan pikirannya berkecamuk. Apakah ini benar-benar yang harus dilakukan? Aris tidak bisa menepis kegelisahannya. Ia telah menerima tugas dari Togok, tetapi hatinya menolak untuk langsung bertindak melawan Tori, adiknya sendiri. Di sampingnya, Putra justru bersemangat. Matanya bersinar tajam, tangannya mengepal erat seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Aris, kau terlalu banyak berpikir. Kita punya tugas, dan aku tidak sabar untuk menjalankannya. Tiba-tiba, Putra melepaskan sedikit energinya ke udara. Api menyala di sekitar tubuhnya, menciptakan percikan yang menghanguskan rerumputan di bawahnya. Aku tidak akan menyerang Tori tanpa alasan yang benar. Jika kau kelewatan batas, aku tetap akan menghentikanmu, Putra. Putra hanya tertawa kecil. Kau terlalu lembek, Riz. Dunia tidak bekerja seperti itu. Kadang kau harus menghajar seseorang agar ia sadar. Aris menutup matanya sejenak, menarik nafas dalam, dan di sisi lain, beberapa anggota rombongan juga mulai memberikan pendapat mereka. Aku bisa merasakan bahwa ini bukan hanya tentang tugas dari Togok. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Aku setuju dengan Ratna. Kita harus hati-hati. Tori bukan orang sembarangan, dan ia pasti sudah merasakan sesuatu. Aris mendengar semua pendapat itu, tetapi hatinya masih belum bisa yakin. Tori, apakah ia akan benar-benar menjadi ancaman? Namun, di saat Aris masih berpikir, Putra sudah tidak sabar. Putra mengepalkan tangan, berbicara penuh dengan gairah. Sudah cukup bicara. Kita harus bersiap. Aku akan memulainya pertama. Tanah di bawah kaki Putra bergetar, memperlihatkan tekadnya yang tidak bisa digoyahkan lagi. Dengan atau tanpa restu Aris, ia akan menghadapi Tori. Sementara itu, di dalam sebuah kamar hotel mewah yang diterangi cahaya redup, Tori duduk bersila di atas lantai kayu. Matanya terpejam. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara detak jam dan desiran angin di jendela yang terbuka yang menemani. Namun, dalam keheningan itu, Tori merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba jantungnya berdetak lebih cepat, seperti ada bahaya yang mengintai di kejauhan. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi semakin dekat. Dalam sekejap, hawa di sekelilingnya berubah drastis. Udara di kamar itu menjadi lebih berat, seolah ada tekanan yang tidak kasat mata yang mulai menyelimuti. Desta yang berada di balkon langsung menoleh dengan ekspresi yang waspada. Des, ada apa, Des?
Tori berdiri perlahan, menatap keluar jendela. Pandangannya kosong, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Aku tidak tahu pasti, Dul, tapi aku punya firasat buruk. Jaka yang sedang bersandar di sofa mengangkat alis. Firasat buruk? Apa maksudmu, Tori? Tori menghela nafas. Ia masih mencoba memahami perasaan itu. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin jelas jawabannya. Kita sedang diawasi, dan kali ini ia akan terang-terangan. Kali ini bukan hanya Tori yang merasakannya. Seketika seluruh ruangan terasa bergetar halus. Aura yang tidak biasa menyelimuti tempat itu, seolah ada mata yang tidak terlihat yang sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Ryu yang sejak tadi duduk diam di sudut ruangan akhirnya berbicara dengan suara rendah. Jadi pada akhirnya seseorang memutuskan untuk bergerak melawan kita. Aku sudah menyadari ada beberapa kehadiran. Aku rasa merekalah orangnya. Desta mengerutkan dahi. Kau pikir siapa yang ada di balik ini, Des? Tori diam sejenak. Ia bisa merasakan jejak energi itu, dan hanya ada satu orang yang bisa memberikan tekanan seperti itu. Dia adalah Aris. Seketika, seluruh ruangan bergetar lebih keras. Semua orang langsung menoleh dengan ekspresi yang serius. Apa? Aris? Kakakmu sendiri, Des? Jaka menghela nafas, lalu mengusap dahunya. Sepertinya ini akan menjadi rumit. Tori mengangguk. Ia tidak tahu alasan pastinya, tetapi satu hal yang sudah jelas, Aris dan rombongannya sedang bergerak untuk menghadang mereka. Tori dengan suara tegas menatap semua rekannya. Kita tidak bisa menganggap ini sebagai kebetulan. Semua orang bersiaplah. Jika memang harus bertarung, maka aku akan menghadapi kakakku sendiri. Di sisi lain, Bon hanya terdiam. Ia tahu bagaimana kemampuan Aris. Jika harus berhadapan dengannya, mungkin Bon sendiri akan kesulitan untuk bertahan. Ditambah lagi rekan-rekan Aris yang masih misterius. Di tengah padatnya jalanan Mumbai, suara klakson bersautan tanpa henti. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara aroma rempah yang khas bercampur dengan asap kendaraan. Lampu-lampu neon dari toko-toko berjajar di sepanjang jalan berkilauan di bawah langit malam yang dipenuhi debu. Di sudut sebuah warung teh, Tori duduk diam dengan tatapan kosong. Tangannya memegang gelas chai yang sudah dingin. Wajahnya terlihat letih, bukan karena perjalanan, tetapi karena pikirannya yang tidak kunjung menemukan jawaban. Sudah berhari-hari kita di sini, tapi tidak ada satupun petunjuk. Gumam Tori dalam hati. Ia menatap ke langit, lalu mengepalkan tangannya. Di dalam dirinya, ia bisa merasakan Dewa Iblis Troy. Dewa Iblis hatinya masih menolak untuk bekerja sama dengannya. Hei, bocah! Suara itu menggema, terdengar samar dalam pikirannya. Dewa Iblis Troy. Tori menutup matanya sejenak, mencoba berkomunikasi. Kenapa? Apakah akhirnya kau mau membantuku? Bocah bodoh, sekalipun aku mau memberikan kekuatanku, kau tidak akan bisa menahannya, bocah. Aku hanya ingin mengingatkan, jangan pernah menyinggung sosok yang disebut sebagai Antaga. Bahkan ketika kekuatanku pulih sepenuhnya, aku tetap tidak bisa mengalahkannya. Kenapa kau mengingatkanku soal itu, Troy? Jangan salah paham. Aku hanya mencari aman untuk diriku sendiri. Seandainya Antaga berpihak kepada iblis, maka sang iblis agung tidak akan terkalahkan sekalipun kau mengumpulkan seluruh pusaka naga. Yang bisa kau lakukan hanyalah larilah sejauh mungkin. Gelas di tangan Tori pecah seketika akibat tekanan energi yang tidak stabil dari dalam tubuhnya. Pecahan kaca berjatuhan ke meja, membuat beberapa orang di warung menoleh ke arahnya. Sial, aku harus segera menemukan pusaka terakhir sebelum iblis agung kembali dengan kekuatan penuhnya. Jika Antaga berpihak, membuatku pusing saja, batin Tori. Di sebuah hotel mewah di tengah kota,
suasana justru bertolak belakang dengan kegelisahan Tori. Jaka, Desta, Bon dan Rio terlihat terlalu menikmati waktu santai mereka. Di salah satu sudut kamar, Jaka berbaring di lantai di atas sofa empuk, memainkan belati kecil di tangannya. Tori, kau terlalu serius. Kenapa tidak menikmati waktu ini untuk bermalas-malasan? Desta yang duduk di sebelahnya menyesap minuman dinginnya dengan santai. Benar juga kata Mas Jaka. Kita tidak bisa terus-menerus tegang. Santailah sedikit, Des. Bon bahkan sudah tertidur di kursi dengan suara denguran kecil. Sementara Rio duduk di balkon menatap pemandangan kota. Namun berbeda dengan mereka, Tori tidak bisa merasa tenang. Ia berdiri di tengah ruangan, kedua tangannya menggenggam erat pinggiran meja. Kalian semua tidak mengerti. Suara Tori terdengar dalam, penuh tekanan. Mengerti apa, Tori? Bahwa dunia sedang dalam bahaya, bahwa iblis agung bisa bangkit kapan saja. Kita semua tahu itu, Tori. Tapi jika kita terlalu serius setiap saat, kita hanya akan kehabisan tenaga sebelum perang sebenarnya dimulai. Desta menambahkan, lagi pula, kalau kita terus-menerus tertekan, bukankah justru kita akan jauh lebih cepat hancur? Tori tidak menjawab. Ia tahu teman-temannya tidak salah, tapi hatinya tidak bisa beristirahat sebelum menemukan jawaban. Di luar sana, awan mendung mulai berkumpul, seolah menandakan badai akan segera datang. Aku punya firasat, sesuatu yang buruk akan segera terjadi, cepat atau lambat. Malam mulai larut di kota, tetapi hiruk-pikuk Mumbai masih menggema di luar hotel. Dari balkon kamar mereka yang berada di lantai atas, Rio duduk bersandar sambil menatap lalu lintas yang tidak pernah berhenti. Lampu-lampu kendaraan berseliweran seperti lautan cahaya, berpadu dengan aroma rempah khas India yang terbawa angin malam. Di dalam ruangan, Tori, Jaka, Desta dan Bon duduk di sekitar meja kayu, berbicara santai sambil sesekali menyeruput teh panas. Kita sudah berhari-hari di sini, tapi hasilnya kita tidak mendapatkan apa-apa, ucap Desta meletakkan cangkirnya. Mungkin kita butuh pendekatan yang berbeda, atau mungkin pusaka terakhir itu memang tidak akan mungkin didapatkan. Tori hanya diam, pikirannya masih berkecamuk tentang Dewa Iblis Troy yang belum mau bekerja sama dengannya. Ia tahu bahwa semakin lama mereka berdiam diri, semakin besar kemungkinan Iblis Agung bangkit dalam keadaan penuh. Tapi sebelum ia sempat berbicara, gelas yang dipegang Rio retak seketika. Ia memincikan mata dan menoleh ke arah jendela. Semuanya, ada sesuatu. Tori langsung paham, firasat buruknya ternyata benar. Tiba-tiba lampu di dalam kamar meledak, membuat ruangan seketika gelap. Hanya cahaya dari lampu-lampu kota yang menyelinap melalui jendela, menciptakan bayangan aneh di dinding. Desta bangkit dari kursinya. Sial, ada apa ini? Bon mengangkat tangannya, bersiap menggunakan elemen tanahnya jika diperlukan. Dan saat itu, sebuah sosok muncul dari bayangan di sudut ruangan. Sosok itu tinggi dan kurus, tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan di sekitar ruangan. Mahesa Anabrang. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya yang redup menyiratkan sesuatu yang dalam dan misterius. Suara langkahnya tidak terdengar, seolah-olah ia tidak memiliki bobot, hanya seperti selembar bayangan yang menari dalam gelap. Tori berdiri, menatap lurus ke arahnya. Siapa kau? Ada perlu apa dengan kami? Mahesa tidak langsung menjawab. Ia hanya menyeringai dengan samar. Aku Mahesa Anabrang. Kau mencari jawaban, bukan? Apa maksudmu? Pergilah ke Gunung Kamet jika kau benar-benar ingin tahu. Gunung Kamet, aku tidak pernah dengar tempat itu. Jaka menyela. Mahesa mengangkat tangannya perlahan dan bayangan di ruangan itu bergetar seperti gelombang air. Tentu saja kalian tidak akan menemukannya di dunia manusia. Gunung Kamet hanya ada di alam barat. Desta menatap Tori, lalu kembali ke Mahesa. Lalu, kenapa kami harus percaya padamu? Percaya atau tidak, itu pilihan kalian.
Tapi jika kau ingin menemukan pusaka terakhir, Tori, pergilah ke sana. Tori mengepalkan tangannya. Itu bukanlah informasi yang bisa diabaikan begitu saja. Saat Mahesa Anabrang menghilang kembali ke dalam bayangan, ruangan mereka kembali terang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Ini jelas-jelas jebakan. Mahesa Anabrang, dia sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Aku mulai sadar saat ia sudah mendekat. Ini benar-benar berbahaya. Benar, ini mungkin perangkap. Aku tahu sosok tadi sangat berbahaya, Des. Namun, Jaka menyilangkan tangan dan menyeringai. Atau ini justru sebuah tantangan. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan sesuatu di Gunung Kamet. Apapun itu, kita tidak bisa diam di sini selamanya. Aku yakin Jahanam itu menyembunyikan sesuatu. Ia tahu tujuan kita. Aku rasa ini bisa menjadi harapan atau malapetaka. Tori menatap rekan-rekannya satu persatu, dan akhirnya ia berkata dengan nada tegas. Baiklah, kita akan pergi ke Gunung Kamet. Apapun itu akan kita hadapi bersama. Suasana menjadi sunyi sejenak. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Awan gelap berkumpul di langit, seperti mengisyaratkan bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke dalam badai yang lebih besar.